Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang-siang ini pasti pada ngantuk ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Benar. Ngantuk dikit tapi usahain dengerin penjelasan dari Ibu pagi ini ya. Siap, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Boleh tolong disiapin kelasnya? Oke Bu, baik. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ketua kelas, kehadiran gimana? Aman semua? Aman Bu, masuk semua Bu. Bagus. Meskipun udah di akhir-akhir, harus tetap semangat menjalani persekolahan ini. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau nanya dulu. Kira-kira kalian masih ada yang ingat nggak sih sama pembelajaran minggu lalu? Aku Bu. Boleh? Ya? Jadi materi minggu lalu kita terkait dengan penanganan konflik Bu. Kita belajar tentang manajemen konflik, resolusi konflik dan tahapan-tahapannya sampai akhirnya menciptakan perdamaian. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan dulu buat kalian? Nah, sesuai review singkat dari Sufyan tadi, minggu lalu kan kita udah belajar tentang gimana sih cara menangani konflik, lalu cara kita bersikap ketika ada konflik sampai terbentuknya perdamaian dari konflik tadi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas salah satu upaya untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi. Nah, apa itu? Yaitu adalah penelitian berbasis pemecahan konflik. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau nanya, apa itu konflik? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu konflik? Yo, tahu tidak apa itu konflik? Saya Bu, boleh Alin? Konflik itu bisa jadi kayak pertikaian gitu nggak sih? Benar, pertikaian antara siapa dengan siapa tuh? Antara individu dengan individu lain. Selain itu ada lagi? Nggak apa-apa, siang-siang udah ngantuk nggak apa-apa. Konflik itu adalah, nah kalau menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan yang menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Jadi konflik itu ketika ada dua pihak yang punya kepentingan masing-masing dan kepentingannya ini berhalangan. Jadi terjadilah konflik tersebut. Selanjutnya ada, nah untuk menyelesaikan konflik sosial perlu diterapkan sebuah metode yang mampu mengulik realitas konflik secara mendalam, mulai dari akar masalah konflik, dampak laten yang ditimbulkan, hingga pihak yang terprovokasi. Nah, salah satu metode pemecahan konflik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan adalah penelitian berbasis pemecahan konflik. Nah, tujuan kita mempelajari tentang penelitian berbasis pemecahan konflik ini adalah untuk mengidentifikasikan komponen-komponen konflik secara sistematis dan kontekstual, lalu mengumpulkan data penelitian konflik menggunakan berbagai teknik yang relevan, lalu selanjutnya memetakan dan menganalisis data menggunakan alat bantu analisis konflik yang tepat, lalu melakukan penyelidikan kasus berorientasi pemecahan konflik, dan terakhir mengkomunikasikan laporan hasil penyelidikan yang membuat rekomendasi pemecahan konflik sosial di lingkungan. Nah, alasan dari melakukan penelitian berbasis pemecahan konflik adalah karena penelitian ini dianggap sebagai cara yang baik dalam memecahkan konflik karena penelitian ini dapat menyajikan
data dan informasi yang relevan dalam upaya menemukan solusi yang tepat dalam menangani konflik yang terjadi. Nah, di dalam penelitian berbasis pemecahan konflik ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada identifikasi komponen konflik, lalu ada pengumpulan data, pemetaan dan analisis data, dan yang terakhir ada rekomendasi penyelesaian konflik. Nah, di identifikasi komponen itu nggak seperti penelitian pada umumnya nih, yang biasanya lebih dulu nentuin topiknya apa dan merumuskan masalahnya. Kalau penelitian berbasis penyelesaian konflik itu, masalahnya kan udah ada. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah di riset dulu tinjauan literatur terkait dari masalah-masalah tersebut. Jadi karena masalahnya udah ada, kalian tinggal mengidentifikasi komponen-komponen dari permasalahan yang kalian punya, konflik yang kalian punya itu. Nah, di konflik sosial itu kita bisa menganalogikan konflik sosial sebagai fenomena gunung es. Tahu nggak kok fenomena gunung es? Yang gambar gunung es di atasnya cuma segini, ternyata di bawahnya tuh ada banyak banget. Tahu pernah lihat? Konflik sosial itu bisa diidentifikasikan seperti itu karena ketika peristiwa konflik itu muncul, biasanya cuma ada beberapa komponen yang terlihat, misalnya kayak peristiwa yang terjadi, pihak yang terlibat, atau dampak manifest dari konflik sosial tersebut. Sementara pihak yang memprovokasi, dampak laten, dan akar masalah dari konfliknya itu nggak kelihatan. Nah, karena itu pada penelitian berbasis pemecahan konflik, kalian perlu melihat lebih dalam apa aja sih komponen-komponen dari konflik yang kalian teliti, dan melihat lagi akar masalah yang melatar belakangi terjadinya konflik tadi. Nah, langkah awal yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi komponen konflik adalah mencari tahu lokasi terjadinya konflik, waktunya kapan, pihak-pihak yang terlibat dari dalam konflik tersebut, dan latar belakang konflik serta kronologi dari konfliknya sampai dia terjadi. Nah, sebelum masuk ke pengumpulan data, Ibu mau tanya nih, menurut kalian untuk penelitian berbasis pemecahan konflik itu lebih cocok pakai metode kuantitatif atau kualitatif? Yang bisa jawab? Boleh, Siva? Penelitian kualitatif, Bu, karena dapat digunakan untuk mengungkap informasi kronologis konflik sosial, perasaan, pandangan, dan data konflik secara mendalam. Dengan begitu, penelitian akan mendapatkan gambaran konflik yang secara utuh. Betul banget. Jadi untuk penelitian berbasis pemecahan konflik ini lebih cocok untuk memakai kualitatif karena bisa menggambarkan lebih jelas dan lebih menyeluruh tentang si konflik tadi. Nah, untuk pengumpulan datanya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh peneliti yang akan meneliti berbasis dari konflik, yaitu ada observasi, yaitu peneliti datang ke lokasi konflik untuk mencatat kondisi dan hal yang berkaitan dengan penelitian. Lalu yang kedua ada wawancara, peneliti mewawancarai informan yang berkaitan dengan konflik, mulai dari pelaku utama, korban, saksi, pihak berwenang, tokoh masyarakat, hingga pejabat. Nah, sebelum melakukan wawancara, peneliti dapat menyiapkan butir-butir pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Nah, terus selanjutnya ada forum group discussion. Fokus group discussion adalah wawancara berkelompok untuk gunanya mengeksplorasi masalah yang spesifik. FGD ini dapat dihadiri dengan 7 atau 15 orang yang masing-masing memiliki kesempatan berpendapat dan dipandu oleh moderator, terdapat modulasi, serta pemateri. Dan yang terakhir ada dokumentasi, adalah langkah yang dilakukan untuk mencari sumber sekunder yang berkaitan dengan konflik seperti dokumen monografi desa, dan selain itu dokumentasi juga berfungsi sebagai catatan kegiatan selama pengumpulan data. Jadi biar datanya tuh ada buktinya. Selanjutnya ada tahapan selanjutnya itu ada pemetaan dan analisis data. Nah, di pemetaan serta analisis data ini ada pemetaan konflik, yaitu metode penyajian gambar visual yang menunjukkan hubungan antara pihak yang terlibat konflik
Selain itu, peta konflik dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sekutu dan lawan yang masih berkonflik. Lalu selanjutnya ada segitiga SPK, yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Metode ini terdiri atas 3 komponen dasar konflik, meliputi sikap dan perilaku, serta sikap dan perilaku pihak yang terlibat, serta kontradiksi yang menyebabkan pertentangan atau konflik itu. Nah, yang terakhir ada pohon konflik. Metode ini menampilkan visual yang menyamakan konflik dengan pohon, di mana batang pohon mewakili akar masalah, akar mewakili penyebab konflik, dan daun mewakili konsekuensi dari konflik tersebut. Nah, yang terakhir dari penelitian berbasis pemecahan konflik ini ada rekomendasi penyelesaian konflik. Nah, tahap terakhir dalam penelitian berbasis pemecahan konflik ini adalah memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang didasarkan pada analisis konflik, penyebabnya, dan pihak-pihak yang terlibat. Penyebab konflik memberikan panduan untuk menemukan solusi yang mencapai akar permasalahan, sementara pihak-pihak yang terlibat membantu menentukan cara mengurangi atau mendamaikan konflik antar kelompok, misalnya melalui mediasi. Nah, selanjutnya ada video. Coba ya, kita coba dulu di sini videonya. Bentar. Ini tutup dulu ya. Ini ada video YouTube. Muncul ya videonya. Bentar. Ini ada video YouTube, kalian tonton dulu videonya, lalu nanti kelompok dibagi ya, ini kelompok A, yang ini kelompok B. Nah, nanti setelah menonton video, kalian jelasin apa aja komponen-komponen konflik yang ada dari video tadi. Paham? Paham. Kalau mau mulai.
menjelaskan komponen-komponen konflik yang terdapat di video tadi. Boleh? Siapa? Atau mau diskusi dulu? Diskusi dulu aja, Bu. Boleh, diskusi dulu 10 menit deh. Diskusinya aman? Boleh ya? Oke, udah selesai belum diskusinya? Udah, Bu. Boleh, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, silakan Alin. Dari kelompok B, saya mau jawab komponen konflik pada video tersebut itu buat lokasinya itu ada di area rumah, waktunya itu pada siang hari, terus pihak yang terlibat konfliknya itu ada Ibu Memet dan Pok Lela. Terus latar belakang Karakternya ya. Sering nonton kamu ya? Iya, Bu. Kebetulan latar belakang konfliknya itu ada jadi bolanya yang dilempar Memet itu ngenain kepalanya si Kolela gitu, Bu. Nah, kronologinya bola Memet ngenain kepala Kolela yang sedang menjemur pakaian, lalu Kolela jewer kopinya si Memet ini, Bu, dan melakukannya ke ibunya. Nah, si mama kayak ini yang merupakan ibunya si Memet ini gak terima gitu, Bu, sama Kolela karena udah udah ngomelin dan udah menjewer anaknya. Nah, terjadilah konflik tersebut, Bu. Oke, boleh kasih close dulu? Oke, karena udah ada yang berhasil menjawab tentang komponen-komponen konflik, Ibu anggap kalian sudah mengerti ya tentang komponen-komponen konflik. Ya, Bu, ngerti, Bu. Nah, buat minggu depan, Ibu minta kalian semua cari konflik sosial, misalnya kayak konflik antar suku, konflik antar negara, atau boleh juga konflik antar sekolah, misalnya, atau konflik-konflik yang pernah kalian alami. Lalu kalian cari komponen-komponen konfliknya dalam bentuk kelompok ya, nyarinya berkelompok. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan penelitian berbasis konflik yang lain. Paham tugasnya? Paham, Bu. Oke, jangan lupa dikerjain ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.